Well, apa kabar guys? Welcome back to my channel. So, di video kali ini admin akan melanjutkan episode ke-43 dari serial animasi Donghua Battletrap The Heaven, yang pastinya akan melanjutkan perjuangan Xiaoyan demi menyelamatkan kakak keduanya yang berada di wilayah sudut hitam. Lantas, apakah Xiaoyan akan berhasil dalam misinya tersebut? So, langsung saja guys. Suara pertempuran yang bergema di sekitar benteng tempat Xiaoli berada menggambarkan keadaan yang semakin kacau. Dan benar saja guys, seorang bawahan yang tiba-tiba datang langsung melaporkan keadaan di medan perang, yang mana kini setengah dari anggota penembak jitu mereka sudah dikalahkan. Meskipun nih korban dari pihak musuh lebih banyak dari pihak mereka, namun bila keadaan terus berlanjut, maka nggak lama lagi pihak musuh pasti akan segera mencapai benteng di mana tempat mereka berada. Mendengar itu, Xiaoli segera memerintahkan anak buahnya agar mereka bersiap untuk melakukan pertempuran hingga titik darah penghabisan. Pokoknya langsung all out gitu guys. Sehingga pertempuran di luar benteng seketika mencapai keadaan klimaksnya nih. Gak berselang lama, Fan Lao dan 3 anak buah codotnya sampai juga nih di benteng. Dari atas langit, si Fan Lao nanya dong, apa bener ente ketua geng yang kelompoknya gak terkenal? Dari situ, Xiaoli gak jawab dan malah muterin tombaknya nih. Sehingga tanpa banyak cincong, Fan Lao pun memerintahkan 3 anak buah codotnya untuk segera menghabisi Xiaoli. Dari sana, ketiga anak buah codot tersebut langsung mengepung dengan upaya menghabisi Xiaoli. Untungnya guys, Xiaoli yang kini sudah berada di ranah Dawang dengan sangat lincah menggocek-gocek ketiga anak buah Fan Lao. Meski begitu, karena memang kalah jumlah, Xiaoli pun cukup kesulitan nih. Dari sana ketiga anak buah codot itu menggabungkan kekuatan mereka sehingga membentuk kepala kalong darah. Melihat serangan gabungan mereka, Xiaoli pun mengeluarkan teknik tombak petirnya yang untungnya berhasil menahan serangan ketiga anak buah codot Fan Lao. Fan Lao yang gatal karena melihat serangan gabungan dari ketiga anak buahnya gagal langsung menerjang ke arah Xiaoli. Meskipun Xiaoli sempat menahan dengan perisai Doki miliknya, namun karena jarak kekuatan yang berbeda terlalu jauh, langsung membuat Xiaoli terkapar. Dan gak sampai di situ, melihat tombak Xiaoli yang tertinggal, Fan Lao pun menggunakannya untuk kembali melukai Xiaoli. Dan begitu melihat Xiaoli yang udah semakin gak berdaya, Fan Lao pun mengeluarkan tombak darahnya dengan maksud melenyapkan kakak kedua dari Xiaoyan. Nah, diiringi dengan rasa penyesalan serta efek slow motion agar adegan terlihat lebih dramatis, Xiaoli pun pasrah menghadapi kematian yang semakin mendekat. Namun, begitu tombak mendekat, tiba-tiba saja api hijau memblokir dan langsung menghancurkan tombak yang diluncurkan oleh Fan Lao. Karenanya, membuat Fan Lao kesel bukan main nih, dan langsung mencari dong siapa nih orang yang berani ikut campur urusan dari aliansi hitam. Dan gak pakai lama, suara seorang pemuda terdengar yang mengatakan jika setelah 2 tahun gak bertemu, Fan Lao pun semakin berlaga sok keras. Lalu begitu sosok tersebut menunjukkan dirinya, dia pun melanjutkan gak akan membiarkan dirinya melarikan diri seperti sebelumnya. Setelahnya, Xiaoyan pun menghampiri kakak keduanya
yang saat ini agak sedikit nggak percaya setelah mengetahui jika adiknya ternyata masih hidup. 三弟，你没死？萧炎，你竟然还没死，怎么可？二哥休息片刻，待我收拾了这家伙，再跟你叙旧。 Nah, dalam reuni keluarga yang sedikit terlihat mengharukan tersebut, Xiaoyan membantu kakak keduanya ke tempat yang sedikit lebih aman. Dari sana, Xiaoli sempat menyarankan agar mereka mundur terlebih dahulu nih. Sebab guys, menurut Xiaoli, 1 doang dan 3 doang adalah lawan yang sulit untuk diatasi. Apalagi dia takut jika terjadi sesuatu yang menimpa adiknya itu. Namun, Xiaoyan segera menenangkan kakaknya dan siap membantai geng codot Fan Lao. 二哥，你就放心吧，你受伤不轻，就别出手了。2年前让他垂死逃窜，今日我要让。 Dan gak pakai lama, Xiaoyan pun mulai bersiap menghadapi Fan Lao. Pokoknya guys, hari itu juga Xiaoyan bertekad akan menghabisi nyawa si kampret Fan Lao. Sedangkan di sisi lain, Fan Lao bersama 3 anak buahnya bersiap bersama-sama akan menghadapi Xiaoyan, yang walaupun hanya seorang diri, namun karena udah di buff pada patch sebelumnya, dia pun gak gentar. Tapinya guys, pada saat keadaan kedua kubu kian memanas, tiba-tiba saja si Neng Bohai berbaju merah kesayangan kita muncul di tempat. Pastinya Xiaoyan juga bingung dong, ngapain lagi sini cewek datang? Apa minta nambah doi? Jadi guys, alasan si Medusa datang itu karena dia melihat momen yang tepat setelah nggak ada orang-orang kuat lagi yang bisa nolongin Xiaoyan saat dia hendak memberikan pelajaran setelah merenggut kesuciannya nih. Karenanya begitu Fan Lao melihat peluang untuk dengan mudah bisa menghabisi Xiaoyan, tanpa ragu dia pun mengajak si Ratu Medusa turut bekerja sama menghabisi si anak muda di hadapan mereka. Pastinya guys, seketika suasana di sisi Xiaoyan akan jauh lebih sulit nih saat Fan Lao nawarin jasanya buat kerjasama untuk menghabisi Xiaoyan. Tapinya guys, rencana busuk Fan Lao segera ditolak mentah-mentah oleh Ratu Medusa. Sampai-sampai si Fan Lao kesel bukan main nih. Dan walaupun dengan enggan dia menerima penolakan dari si Medusa, namun dia mengancam jika urusan dirinya dengan Xiaoyan beres, si tua Fan Lao akan mencari cara untuk menculik si Ratu Medusa, yang nantinya si Medusa pasti akan tahu kehebatan dari bakso rudal Fan Lao. Mantap guys, yang baju merah jangan sampai lolos. Sedangkan di sisi lain, Xiaoyan mulai berusaha membujuk si Ratu Medusa. Pokoknya kali ini dia nggak boleh mencampuri masalahnya dengan Fan Lao. Jangankan nyawanya, mobil, iPhone, sampai rumah bak istana surga pasti akan dia berikan untuk si Ratu Medusa. 请你别插手，这份恩情，萧炎定会记住。 Namun, janji yang dilontarkan dari mulut si berondong muda di hadapannya ternyata masih belum cukup untuk meyakinkan si Ratu Medusa. Sehingga dia pun menekan calon suaminya tersebut dengan penjara spasial yang langsung membuat Xiaoyan seketika tak berkutik nih. Melihat Xiaoyan masih mampu bertahan, Medusa pun bahkan menambahkan lagi tekanan penjara spasial miliknya sampai-sampai membuat pijakan di bawah kaki Xiaoyan seketika retak. Tapi nggak diduga guys, tiba-tiba saja sikap keras Ratu Medusa yang ditunjukkan sebelumnya seketika mulai melunak nih. Dan gak pakai lama, dia pun berbalik pergi disertai peringatan jika hidup Xiaoyan adalah milik ratu ini. Pastinya belenggu penjara spasial yang menekan Xiaoyan sebelumnya perlahan menghilang setelah kepergian si Ratu Medusa. Xiaoyan sih sempat mengira jika sikap Ratu Medusa yang labil disebabkan oleh pengaruh si ular Xiao Chai. Namun belum sempat berpikir lebih jauh, Fan Lao segera memerintahkan ketiga anak buahnya bergerak bersama demi menghabisi Xiaoyan. Namun belum sempat kelompok tersebut bisa lebih jauh mendekati Xiaoyan, 2 nyala api yang secara bersamaan diaktifkan Xiaoyan membuat jantung dari Fan Lao and the Gang dibakar oleh api Valen Heart Flame yang secara misterius memasuki tubuh mereka.
Akibatnya guys, mereka pun harus menekan nyala api yang menyusupi tubuh mereka. Sementara Xiaoyan dengan secepat kilat bergerak, sehingga salah satu anak buah codot Fan Lao langsung dibuat terkapar. Dan gak tahu apakah doi masih hidup ataukah udah meninggoy nih. 这2年三弟又成长了不少。你竟然炼化了陨落心炎！ Setelahnya, Fan Lao pun segera beraksi nih dan segera mengirimkan serangan tombak darahnya ke arah Xiaoyan. Namun dengan api surgawi yang disalurkan ke pedang besarnya, Xiaoyan berhasil mengatasi serangan yang diluncurkan oleh Fan Lao. Dari sana, efek penekanan api surgawi yang masuk ke jantung si Fan Lao memberikan celah yang bagus bagi Xiaoyan untuk memberikan pukulan ledakan Octana yang gak dapat dihindari oleh Fan Lao. Tapi karena hal itu juga lah guys, dua anak buah codot Fan Lao yang tersisa memiliki kesempatan dan langsung menyerang ke arah Xiaoli yang tanpa perlindungan dari siapapun. Dan melihat kakaknya dalam bahaya, Xiaoyan sebenarnya udah gak sempat nih buat nolongin. Tapi tanpa diduga, Xian dan Lin Yan datang di saat yang tepat. Setelahnya mereka akan membantu Xiaoyan berhadapan dengan kedua anak buah codot Fan Lao. Sehingga kini Xiaoyan bisa dengan tenang berhadapan dengan si tua kalong darah Fan Lao. Dari sana Fan Lao pun segera memberikan perintah kepada seluruh pasukannya agar mereka menghabisi seluruh orang yang tersisa di benteng. Namun guys, rencana Fan Lao seketika sirna sebab anggota dari gerbang Pan yang dibawa Xiaoyan datang sekaligus membantu untuk melawan pasukan dari Fan Lao. Karena itulah Fan Lao kesel bukan main nih dan langsung mengeluarkan teknik kabut darah andalannya yang faktanya teknik yang dulu mantap saat berhadapan dengan Xiaoyan kini sudah nggak berguna lagi nih. Karena begitu Xiaoyan ngelemparin api surgawinya ke dalam kabut darah langsung membuat Fan Lao nggak berkutik. Dari sana Fan Lao ngungkit-ngungkit lagi nih masalah Xiaoyan yang telah membunuh putranya, sehingga terjadilah dendam di antara mereka. Namun bagi Xiaoyan itu adalah hal yang wajar sebab udah menjadi karma yang mutlak sehingga anak Fan Lao meninggoy di wilayah sudut hitam. Mendengar itu Fan Lao menjadi gelap mata nih dan langsung melancarkan serangan yang sebenarnya udah nggak ampuh lagi untuk melukai Xiaoyan. Karenanya Xiaoyan pun segera memasuki medan kabut darah di mana Fan Lao berada. Dan gak pakai lama guys, Fan Lao yang seharusnya lebih unggul sebab berada di dalam kabut darah malah bonyok-bonyok nih akibat digebugin Xiaoyan. Fan Lao yang udah gak bisa berbuat apa-apa lagi segera mengeluarkan teknik ancaman bawa-bawa kelompok aliansi hitam gitulah guys buat nakutin Xiaoyan. Tapi nya guys, Xiaoyan mah gak gentar dan malah ngasih tahu Fan Lao jika dalam 2 hari ke depan dirinya akan pergi menuju aliansi hitam dan juga akan menghabisi si Han Feng. Mendengar itu Fan Lao pun mengeluarkan teknik pengorbanan darahnya demi melarikan diri dari Xiaoyan. Tapi nya guys, dengan persepsi spiritualnya Xiaoyan melacak jalur pelarian dari Fan Lao dan langsung diuber dong. Di sisi lain, Fan Lao yang mengira jika dirinya udah selamat muncul di kejauhan. Udah gitu guys, sempet-sempetnya dia ngancam bakal bikin perhitungan lagi dengan Xiaoyan kelak. Tapi nya guys, tanpa dia pernah duga Xiaoyan berhasil menemukan lokasinya nih. Hingga pada akhirnya Xiaoyan melepaskan api surgawi hijaunya dan langsung membakar Fan Lao. Sehingga kini Fan Lao menjadi kalong bakar dan hanya tinggal nama saja guys. Dan gak lama dari itu, Xiaoyan melihat ke arah medan pertempuran yang masih tetap terjadi. Dari sana dia pun memberitahukan kepada seluruh pasukan jika pemimpin mereka Fan Lao udah meninggoy nih. Karenanya daripada dia melakukan pembantaian kepada mereka, Xiaoyan menginstruksikan agar pasukan yang tersisa menyampaikan pesan kepada si Han Feng. Sebab gak lama lagi dirinya akan datang untuk menghabisi Han Feng. Dan pasukan codot Fan Lao semuanya mundur dah. Tapi nya guys, masih ada juga nih anak buah codot yang gak percaya kalau aja bosnya udah mokat di tangan Xiaoyan.
Lalu dengan keyakinan akan dapat penghargaan dari bosnya jikalau berhasil meruntuhkan benteng, si anak buah codot itu pun langsung maju untuk menyerang lagi nih. Tapinya guys, ama Xiaoyan langsung dibakar tuh orang. Sehingga kedua buah anak codot itu pun modar menyusul bosnya Fan Lao menjadi abu. Tapi karena peristiwa itu juga, pasukan codot yang tersisa pun langsung berlarian ngibrit seedan-edannya. Otomatis guys, pasukan Xiaoli dan para anggota gerbang Pain lainnya bersorak merayakan kemenangan mereka. Singkat waktu guys, setelah peperangan yang melelahkan semalaman suntuk, Xiaoyan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua rekan-rekannya yang sudah bersusah payah membantu dirinya. Dari sana dapat dilihat sikap dari teman-teman yang memang tulus untuk membantu Xiaoyan. Kecuali Zian nih, yang pastinya emang pingin Xiaoyan selalu hutang budi agar dia bisa terus dapat pil enak buatan Xiaoyan. Lalu, di tengah suasana hangat perbincangan mereka, Xiaoli yang tiba-tiba sakit langsung meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, melihat keanehan yang terjadi pada kakak keduanya, Xiaoyan pun nyamperin dong dan langsung ngajak ngobrol kakak keduanya. Yang pada akhirnya guys, Xiaoli pun bercerita setelah mendengar berita tentang kematian adiknya itu, Xiaoli tanpa ragu memakan pil kehidupan yang mampu meningkatkan kekuatannya dari seorang Daodoushi menjadi seorang praktisi Dawang. Setelah tanpa sengaja dia menemukan pil tersebut. 可以强行让一名大斗士在极短的时间内，只怕我在得知你身死的消息时，以我的能力，报酬肯定遥遥无期。 Dan meski harus mengorbankan sisa hidupnya yang hanya tersisa 3 tahun saja, asalkan bisa balas dendam itu sudahlah cukup. Xiaoyan sih juga sempat kesal nih begitu mendengar kakaknya menelan pil pemakan kehidupan. Namun setelah mengetahui alasannya karena ingin membalaskan dendam Xiaoyan, udah nggak ada yang bisa dikatakan lagi nih dari mulut Xiaoyan. Dan gak pakai lama, Xiaoli menenangkan adiknya yang menjadi harapan bagi seluruh klan Xiao mereka. Nggak apa-apa abang mokat, yang penting adik sehat. Pokoknya semua beban keluarga kini ada di pundak Xiaoyan. Dari sana, Xiaoyan tiba-tiba nanya dong, apakah kakaknya nemuin benda lain selain pil pemakan kehidupan. Dari sana, Xiaoli pun mengeluarkan semacam gulungan yang menurut tebakan dari Xiaoyan adalah resep obat dari pil pemakan kehidupan. Setelahnya, Xiaoyan berjanji pada kakaknya akan menemukan penawar dalam sisa waktu 1 tahun sebelum Xiaoli mokat nih. Meski Xiaoli merasa jika penawar tersebut tidaklah penting, sebab guys, selama Xiaoyan hidup pasti semuanya baik-baik saja, membuat Xiaoyan tanpa ragu segera mengajak kakaknya untuk mengikuti dirinya ke Akademi Jianan. Sebab guys, selain akan membantu merawat luka yang diderita oleh Xiaoli, dalam 2 hari ke depan, Xiaoyan akan bersiap menyerang kelompok Han Feng. Tapinya, kita harus bersabar untuk melihat aksi Xiaoyan di minggu depan. 2日之后，我要和韩风来个了断。